Tidak termotivasi. Tapi tidak terbayangkan saya dulu pengen jadi dosen, asli. Maksudnya pengen tapi nggak kebayang, beneran bisa nih jadi dosen gitu. Apalagi balik ke kampus yang saya dulu ada di situ, itu epic comeback ya. Epic comeback. Karena Berarti Bapak cuma ngajar di kelas kita doang? iya kelas itu. Gimana rasanya Bapak ketemu ketika pertama kali masuknya kayak dia di satu kelas gitu, tampang-tampang gitu? Ketemu saya, ketemu Nata. Saya pas jujur ya pas masuk pertama, wah majis sebenarnya. Pas dulu lumayan asing ya kan. Tiga SKS bahas apa tak suruh debat jalan tuh gitu. Tidak untuk menciptakan polarisasi tapi untuk lihat pemikiran kalian. Pemikiran itu sampai mana? Dan itu berhasil saya buktikan bahkan tanpa saya cut itu kelas itu jalan. Pas aku puasa juga pada saya pada ngajak makan ya, aku ikut makan tapi nongkrong dua. Oh, Ikut mereka makan aku nggak makan. kembali lagi ke ini ya, kuliah nih. Bapak lulus ini dengan IPK yang memuaskan atau tidak sih pas dulu? Pasti tidak memuaskan. Saya digantung di IPK 2,74 asli. Yang mana di tiap job seeker ya, pencari kerja dan lowongan kerja itu pasti syarat IPK minimal ya 2,75. Jadi waktu itu saya hidup segan mati tak mau ya, karena saya waktu lulus itu terus kayak wah ini pengangguran terselubung gitu lah. Fase yang akan saya masuk ini pengangguran terselubung ya. Jadi terus saya mutar-mutar, akhirnya ketemu teman saya buka usaha dia ternak ikan, terus saya ikut belajar dan akhirnya join di sana. Itu karena udah saking pepetnya saya daftar ke sana sini ditolak secara administratif karena 2,74 itu tadi. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi pengusaha kecil-kecilan karena masih join gitu, jadi share profit. Terus setelah itu lumayan tertata karena nabung terus bisa menikah. Nah, setelah menikah itu S2 terus setelah S2. Problem yang dialami mahasiswa kenapa malas gitu, menurut saya ternyata baru ke tempat S2 itu kita kurang termotivasi, nggak ada motivasi nih, ya kan? Coba pas S2 itu saya termotivasi segera menyelesaikan karena uangnya mepet dan uang untuk kebutuhan keluarga itu lebih besar gitu, jadi harus segera selesai gitu. Sedangkan dulu kan dibayarin orang tua, tapi nggak terlalu mikir gitu kan. Terus tidak termotivasi untuk segera lulus karena apa nih, pengen jadi dosen kah atau apakah, nggak ada motivasi. Misalnya kamu pengen segera lulus untuk membanggakan orang tua, ujaran banget itu klise, sangat klise. Zaman sih dulu. Tapi karena miskin itu benar. Miskin itu benar. Kalau jadi biasanya orang-orang yang struggle, yang berjuang itu tidak terlalu tercukupi secara finansial. Kebutuhan finansial di keluarganya jauh lebih besar daripada untuk kuliah. Jadi seringnya dia struggle atau dia berjuang untuk segera lulus. Kalau yang malas-malas itu pasti orang tuanya masih lumayan settle ya, masih lumayan mapan misalnya. Tidak termotivasi. Tapi tidak terbayangkan saya dulu pengen jadi dosen, asli. Maksudnya pengen tapi nggak kebayang, beneran bisa nih jadi dosen gitu. Apalagi balik ke kampus yang saya dulu ada di situ, itu epic comeback ya. Epic comeback. Karena dulu pernah salah satu dosen ya, nggak perlu saya sebutkan nama itu, beliau bahkan bilang bahwa saya itu akan gagal intinya, itu akan gagal lah di kehidupan karena nggak jam lulus gitu. Terus pas masuk S2 juga ada yang sempat bilang dulu, kamu memasukkan diri ke lubang yang sama. Maksudnya apa? Katanya kan kamu lulus S1 aja lama, mau kamu kuliah lagi S2 apa nggak lebih lama lagi gitu. Tapi saya membuktikan tidak, saya berhasil lulus 3 tahun ya. Walaupun paling cepat tuh bisa 2,5 tahun sebenarnya, tapi saya 3 tahun biar teman-teman yang lain nggak iri ya. Jadi saya agak itu tidak benar. Memang 3 tahun kapasitas saya 3 tahun. Enaknya waktu itu di Alman saya dia mengakomodir
untuk kelas karyawan itu kelasnya malam dari satu jam dan lulus tepat waktu. Gimana Bapak embrace perasaan dari dosennya kayak meremehkan gitu kan? Aku tidak ada tahu. Apakah Anda punya kayak jadi bapak ini dendam ikan ke beliau gitu? Atau gimana? Enggak sih, saya cuma waktu itu pun saya respon juga, oh enggak sih Bu, saya belum kok Bu ya. Bu atau Pak? Belum salah ya, Bu atau Pak. Tapi waktu itu saya cuma dalam hati gini, oh bakalan saya buktikan saya bisa lulus tepat waktu. Kemarin yang S1 itu karena saya malas saja, bukan karena nggak mampu. Tapi nggak ada pengen awas sama nanti kalau ini. Bahkan tawaran untuk mengajar di sini itu pun nggak pernah saya bayangkan gitu, dan pas dapat kesempatan itu ya saya sangat berterima kasih buat orang-orang yang ngasih kesempatan itu. Ceritanya gimana Bapak bisa? Bapak lulusan sini, terus sudah mengajar saya tahu ya di Amikom. Iya. Tiba-tiba Bapak dipanggil. Tadi apa aja yang memanggil Bapak? Iya, karena Pak Rangga atau di S1 iya, Pak Rangga itu menghubungi saya gitu untuk menanyakan apakah bisa jadwalnya untuk mengajar di sini, memegang mata kuliah komunikasi massa kan. Saya bilang, oh bisa Pak, untuk jadwal gimana? Ngikuti aja gitu, karena kan saya nggak tahu ya di sini jadwalnya sesibuk apa. Kalau di Amikom tuh lumayan sibuk kelasnya gitu, jadi waktu itu saya manut aja dan dikasih jadwal dari Kamis pagi gitu. Saya ngatur jadwalnya di Amikom, jadi nggak ada yang di sini. Saya justru manut kasih apa. Terus belakangan saya baru tahu Pak Rangga mengontak saya kan atas saran Pak Mario Antonius Wiro, Pak Anton, Pak Mario atau Pak Dosen Tekong 1 gitu. iya, jadi kayaknya atas saran beliau gitu. Jadi saya terima kasih sama Pak Anton dan Pak Rangga telah dikasih kesempatan buat ngajar di sini. Waktu ditanya Pak Rangga, saya bilang, saya mau banget Pak ngajar di sini gitu, karena salah satu impian tuh bisa balik ke alumni kan, ke alma mater kan, Ketemu ketemu junior-juniornya sekarang gitu. Berarti Bapak cuma ngajar di kelas kita doang? Iya, kelas itu. Gimana rasanya Bapak ketemu ketika pertama kali masuknya ya junior di satu kelas gitu, tampang-tampang gitu? Saya ketemu Nathan. Saya pas, jujur ya pas masuk pertama, wah madis ini. Enggak, dulu tuh identiknya gini ya, pas zaman saya itu kelas EF gitu, EF atau JEF ya. Normal isinya. Orang-orang kayak sisa-sisa gitu, kurang nih, yang ABC itu yang wah yang depan-depan gitu. Tapi waktu saya masuk kelas kalian sih nggak ada sama sekali judging gitu. Saya tidak menghakimi apapun karena memang ketika saya diterima jadi dosen, niat saya dari awal membantu mahasiswa. Mahasiswa itu layak untuk lulus di mata kuliah apapun, tinggal dosennya mau bantu nggak nih gitu. Jadi masalah itu tidak di mahasiswa, tapi di dosen. Menurut saya. Jadi waktu itu saya sama sekali nggak menghakimi. Aku dapat kelas F nggak masalah, 40 ternyata kelas yang lain nggak sampai 40 gitu. Tapi menurut saya kelas kita lumayan asik ya kan. 3 SKS bahas apa, tak suruh debat jalan tuh gitu. Tidak untuk menciptakan polarisasi, tapi untuk lihat pemikiran kalian. Pemikiran itu sampai mana? Dan itu berhasil saya buktikan. Bahkan tanpa saya cut itu kelas itu jalan. Bahkan mungkin bisa dikatakan kadang-kadang uncontrol gitu. Iya kan, bisa nggak stop kan? Bisa nggak stop. Itu di kelas lain belum tentu bisa terjadi loh, asal kalian tahu. Jadi nggak semua anak tuh mau dan mampu menuangkan pikirannya di depan kelas. Asli itu. Iya. Tapi kembali lagi, kalau saya tuh setuju buat dimana itu dosen yang mengambil peran gitu. Dosennya benar bisa klop dengan mahasiswa Iya. dan dengan pelajar di dalam situ itu membuat kelas semakin asik. Iya. Karena ada juga beberapa dalam tanda kutip ini yang mungkin lah tidak klop dengan mahasiswa. Itu yang membuat jadi malas masuk atau satu lain hal. Siapa sih dia? Apa tuh? Nggak tahu. Gitu dan itu gitu kalau menurut saya. Padahal kelas kita kelas pagi kan? Iya, kelas pagi tapi datang. Iya, dulu saya aja malas pas datang pagi karena merasa wah pagi nggak worth it, jadi nggak sepadan gitu kita bangun pagi untuk ikut kelas siapa gitu. Tapi ternyata kalian masuk gitu, dan itu saya lumayan merasa bangga ya dan bahagia karena waktu ngajar pada masuk itu
saya merasa dihargai gitu karena saya datang pagi ternyata kalian juga masuk. Jadi kalau saya datang pagi yang masuk cuma 10 apa 20 gitu, sisanya agak gimana. Tapi ternyata masuk semua, keren. Walaupun kelas online tetap muka bantal ya mereka. Kalau offline mereka datang itu mau mandi nggak mandi bodo amat, saya nggak peduli, yang penting mereka datang. Karena kalau kalian mau datang terus tidak ikut UTS sama UAS itu mustahil nilaimu jelek. Karena kamu dapat ilmunya pas masuk kelas gitu. Jarang orang masuk terus tidur ngorok 3 SKS gitu, jarang banget. 3 SKS 250 menit kan? 50 menit kan, 150 menit, 2,5 jam. Tuh, kalau di Amikom tuh 2 SKS aja, satu mata kuliah, nggak nyampe 2 SKS. Bapak berarti mengajar selama setahun di Amikom. Kan udah ketemu kelas-kelas loh, berbagai kelas. Betul. Terus ada perbedaan nggak sih kelas-kelas yang Bapak pernah ajar di Amikom sama satu kelas F ini di Atman? Kelak yang bukan ini, yang pedesu ini, ada perbedaan fundamental nggak sih antara dua kelas ini? Ada, perbedaannya sangat mencolok jumlah mahasiswanya dan ruang kelasnya, tempat di sini. Ruang kelasnya di sana itu tidak terlalu Yesus ya? gede. Oh, nggak ada patung Yesusnya. Tapi itu nggak masalah buat saya. Saya dulu itu pas kuliah dikiranya iya Katolik atau Kristen. Waktu aku mau Jumatan, saya kira bercanda, langsung Jumatan Muslim belum, ini Muslim belum, kan tidak percaya asli. Pas aku puasa juga pada nggak percaya, pada ngajak makan. Ya aku ikut makan tapi nongkrong doang, ikut mereka makan, aku nggak makan, aku ini dicari apa? Tak ambil. Itu sering banget aku dikira Nasrani ya Katolik atau Kristen dan ya kadang-kadang emang ada gereja juga buat mengenal kan, kultural kan. Kan namanya riset kalau penelitian sosial itu datang langsung itu namanya apa? Observasional. Iya. Jadi kan observasi betul itu. Antara peneliti dan subjek diteliti itu gak ada jarak gitu. Betul. Ya. Bagus tuh. Aku tahu semua di gereja itu ngapain aja ya. Temanku yang tahu kan kelihatan di gereja juga mengumpat mereka. Karena di gereja Mengumpat. Oh gitu. Dia sambil mengumpat gitu. Terus biasanya pas ketemu kalian yang mengumpat di gereja. luar biasa. Mereka wajar. Itu lucu kan, dia juga nggak jadi dendam itu. Kamu mau mempermainkan agama? Enggak. Mengumpat tapi bikin funny way gitu. Iya, lucu aja gitu. Lucu aja. Dulu kan punya circle sendiri ya. Kalau sekarang ada circle dulu grup ya, kelompok itu gengku itu berlima. Itu saya sendiri yang Muslim, yang lain Kafir. yang lain itu Kristen dan Katolik. Saya Katolik. Kan saya nggak mungkin ngomong lain. Saya agak anti Islam non Muslim ya, jadi kayak apa gitu. Terus kalau yang keluar dari agama Islam tuh murtad, nah kalau misalnya keluar dari agama lain, kenapa nggak murtad juga kan gitu kan? Ya itu ya. Saya sering tuh diajak ke Sendang Sono, apa itu. Nah mereka ya saya biasa aja nggak terbakar juga kan. Nggak terus habis itu pulang pindah agama kan enggak. Pulang Mereka santai, nggak pernah mendoktrin saya apapun gitu. Misalnya gue pindah agama itu nggak pernah. Jadi grup itu terus sampai lulus. Bedanya mereka lulus duluan, saya mereka lumayan on track gitu. Ya pun mulut 5 tahun gitu. Kalau saya sudah sampai 10 tahun itu luar biasa. Nah, motivasi bapak kan bapak agamanya mayoritas. Katanya gitu. Di Indonesia tidak. Tapi masuk kampus yang notabene adalah kampus Katolik. Itu menurutku sedikit aneh gitu. Udah mayoritas di luar, tapi masuk ke circle lebih kecil yang bapak jadi minoritas gitu. Kenapa? Motivasinya apa? Kuliah ini Atman. Selain tak terima di negeri. Karena kita semua juga gitu. Tapi orang yang daftar swasta itu keren loh. Lebih menang daripada anak-anak yang daftar di negeri. Kenapa? Karena anak-anak yang daftar di swasta itu
udah pernah ikut ujian di kampus negeri kan. Sedangkan anak-anak yang masuk negeri gak pernah ikut ujian di kampus swasta kan. Ya itu karena anak yang datang di kampus swasta itu menang pernah ikut ujian di kampus negeri. Masalahnya gak diterima. Motivasi saya masuk Atma itu karena waktu itu masuknya lumayan mudah syaratnya, cuman masukkan nilai matematika dan bahasa Inggris asli. Dan matematika dan bahasa Inggris saya pas SMA kelas 1 2 itu 9, jadi langsung masuk. Kelas 1 2 semester 1 2 kan jadi ada 4 nilai itu 9 semua. Itu 3 Langsung masuk. Nah, jangan lu sama kecoba Pak lah. Bisa kaget malas sih berarti Bodoh. 9 terus bayar kan apa? Bayar uang pangkal itu dulu 13 juta. Saya ingat waktu saya dulu. Dulu tadi ya Pak. 2007 itu jangan sama dengan sekarang. ya kan sekarang inflasi dulu per SKS tuh 90.000. Nah, Sekarang baru 10.000. Oh iya, itu emang tiap tahun kan naik. Tapi fasilitasnya keren, jadi keren. Meningkat ya? Meningkat. Bapak merasa ketika belajar di sini improve berarti Atma. Iya, saya langsung pas lihat gedung perpustakaan, loh ini uang saya. Kan kuliah digital itu banyak. Hasilnya ini, jadi saya ikut senang sih. Sampai sekarang ada kesempatan merasakan ini. Lucunya adalah datanya Pak Arya. Mas ya. Jadi kalau mau masuk ke perpustakaan kampus 4 ini, itu nggak bisa sembarang orang bisa masuk. Masuknya biasanya pakai scan ID gitu, NPM nomor. Pokok mahasiswa. Untuk bisa sewa loker buat nyimpen barang. Pak Arya tadi mencoba pakai NPM-nya beliau dulu. Ternyata masih bisa. Itu kayak waktu S2 ya. Oh. Iya, kalau pas S1 07 dong, kan depan itu lambangan tahun. Itu 07, 09, 03, 258 NPM. Aku masih yang S1. Kalau yang ini tadi yang tak sebutin itu NPM S2. Harusnya kalau sudah diupdate, nggak bisa sih kan udah lulus ya. Cuman nyatanya masih bisa masuk. Karena bapak kan investor. Oh iya, oke, oh ini berapa tahun? Oke, 10 tahun tadi. Jadi kan 7 tambah 3 tahun, 10 tahun. Tapi 10 tahun ini liftnya begitu Pak Arya. tapi Pak, kalau artinya Bapak S2 juga di Atma. Kenapa sih dari waktu yang 7 tahun ini tadi terus memilih Atma lagi jadi untuk masuk jadi mengemban pendidikan S2 gitu? Kenapa? Kenapa nggak kampus yang lain? Kenapa nggak Amiko? Iya. Atau Karena kalau yang tadi Amikom itu belum punya S2-nya. Terus kalau di UGM mahal. Adikku ada di sana, adik sepupu UGM mahal. Di sini tidak lebih mahal dan ternyata pengajarnya kan desain-desain gue yang dulu. Jadi aku merasa wah oke lah masuk sini aja gitu. Terus yang ketiga pertimbangannya karena ada kelas malam di universitas lain belum ada. Jadi reguler masuknya kan jam pagi. Padahal kan kalau pagi sampai siang masih ke kantor bayar waktu di KR. Jadi wes itu akhirnya saya pilih di sini. Dan ternyata memang beneran gitu. Pak Lukas, Pak Anton, Pak Argo, Bu Arum, walaupun dulu Bu Arum waktu saya S1 itu dia belum masuk sini. Jadi pas mau lulus saya jadi baru ketemu Bu Arum, terus pas di S2 diajar Bu Arum, Bu Vita, itu pas saya sudah menjelang akhir-akhir S1. Berarti solid lah sama dosen-dosen yang dulu. Yang kita terpilih udah senior. Ya, Ditunjuk kan di kelas itu pada S2. kalau waktu S2 karena mahasiswa cuma bersepuluh gitu, beliau iya waktu angkatanku bersepuluh, jadi apa angkatan ketiga. Pas angkatan pertama itu kalau nggak 5 7 orang, angkatan kedua 9, baru pas angkatanku 10 gitu. Jadi yang bawa tambah nambah guys. Ada yang dari Rwanda juga sih. Enggak, asli sebelah mana? Rwanda itu Afrika aja. Dia tapi udah ngambil kelas bahasa di Sanata Dharma kayaknya, jadi dia bisa berbahasa Indonesia gitu, walaupun dia bisa bahasa Indonesia, Perancis sama Rwanda itu. Namanya Jean, tulisannya Jean, lucu. Siapa kulit hitam itu? Ya itu di angkatan bawahku ya, bukan angkatanku. Pas angkatanku sit in, dia sit in di kelas, terus
Akhirnya dia memutuskan untuk masuk. Waktu sama dosen itu ya pasti ditunjuk karena dia paling kenal kan. Ayo Arya, pasti ditunjuk Pak Lukas, Pak Anton. Tapi nggak cuma aku kan yang alumni, ternyata ada Dica, ada Devita. Dica itu 2013, Devita 2014. Jadi aku bareng juniorku yang jauh banget gitu. Mereka baru tahu kalau aku angkatan 2007. Lalu pas angkatan bawahku ada angkatanku yang dulu 2007 juga komunikasi masuk situ kaget. Wih, Arya boleh si namanya Cici. Sekarang di 101 Hotel di Mangkubumi ya. Di situ dia masuk S2 juga setelah aku angkatan. Motivasiku sih itu sih karena udah kenal. Walaupun ternyata yang tidak berubah adalah jadi standar dosen kita itu memang tinggi loh, kalian tahu. Standar dosen asma itu tinggi dibanding kampus lain. Jadi kalau kalian bisa lulus dari sini itu masih keren. Kita penelitian harus pakai Mendeley itu di kampus X atau kampus yang lain itu nggak harus tuh pakai Mendeley untuk daftar pustaka dan lain-lain. Kampus Itu bisa. X University. X yang udah gede gitu. Pakai Oh, kampus lain. X Itu enggak. Jadi kelulusan mereka pas aku pakai Mendeley kaget. Kok Mas bisa pakai Mendeley? Lah harus dulu aku diwajibkan pakai ini gitu. Untuk nulis referensi. Jadi biar update terus kan, misalnya pakai EPA edisi 6 ke 7 itu update terus. Mereka nggak bisa pakai itu, masih manual gitu kan. Iya, kelamaan. Terus cek Turnitin di sini juga dari S1 itu udah digalakkan kalau di sana belum terlalu. Walaupun sekarang cek GPT jadi momok tersendiri, cuman Turnitin katanya udah bisa mengatasi.